Di tengah geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, muncul sebuah konsep arsitektur yang melampaui batas fungsionalitas, namanya BUMN Tower. Sebuah menara yang dirancang bukan sekedar sebagai gedung pencakar langit, tetapi sebagai simbol kemakmuran, persatuan, dan ambisi besar bangsa Indonesia di jantung Ibu Kota baru. BUMN Tower dirancang oleh konsultan arsitektur muda Indonesia, yaitu Alien Design Consultant atau Alien DC, bekerja sama dengan Atkins. Konsep desain utamanya mengangkat filosofi Padi as a symbol of prosperity, atau padi sebagai simbol kemakmuran. Dalam budaya Nusantara, padi adalah lambang kehidupan, kesejahteraan, dan keberlangsungan. Dan disinilah bentuk BUMN Tower lahir, menyerupai tumpukan padi yang tersusun menjulang ke langit, melambangkan kumpulan berbagai perusahaan BUMN yang bersatu di bawah satu visi besar, mengolah kekayaan Indonesia untuk kemakmuran rakyatnya. Menara ini diibaratkan sebagai lumbung inovasi dan pusat kekuatan ekonomi nasional, sebuah ikon yang akan memperkenalkan wajah Indonesia modern ke panggung dunia. Tingginya yang diwacanakan pun luar biasa, antara 700 hingga 778 meter dengan 138 lantai, hampir menyerupai Burj Khalifa di Dubai. Jika terwujud, BUMN Tower berpotensi menjadi menara tertinggi di Asia Tenggara, bahkan salah satu yang tertinggi di dunia. Di bagian tengah menara dirancang sebuah sky bridge, bukan sekedar penghubung struktur, tetapi simbol persatuan, kolaborasi, dan sinergi antar BUMN. Bahwa kekuatan besar hanya bisa tercipta ketika semua bergerak bersama. BUMN Tower tidak hanya dirancang sebagai gedung perkantoran, ia adalah mega kompleks mixed use yang diharapkan menghasilkan positive revenue. Di dalamnya terdapat observation deck di puncak menara, digital hub, fasilitas MICE, waterfront food and beverage, world class museum, dan culture center, menjadikannya magnet pariwisata, ekonomi kreatif, dan pusat aktivitas publik yang terintegrasi dengan konsep Smart City IKN. Dari sisi keberlanjutan, BUMN Tower membawa filosofi Forest City dan Net Zero Emission. Menara ini dirancang memanfaatkan energi terbarukan, panel surya di atap, fasad fotovoltaik, turbin angin. Semua diarahkan agar bangunan ini mampu memenuhi kebutuhan energinya sendiri secara bertanggung jawab. Landscape alami Kalimantan tidak diabaikan, ada ruang hijau, rooftop garden, plaza publik. Semua dirancang sebagai ruang terbuka yang ramah pejalan kaki, menggabungkan arsitektur futuristik dengan alam tropis Nusantara. BUMN Tower diharapkan menjadi benchmark baru arsitektur Indonesia, perpaduan teknologi canggih, efisiensi energi, dan identitas kultural lokal melalui simbol padi. Namun di balik konsep yang memukau itu, realitas berbicara lain. Hingga akhir tahun 2025, tidak ada perkembangan nyata mengenai realisasi BUMN Tower. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menyebut bahwa ide ini muncul dari diskusi dan inisiatif Kementerian BUMN pada masa itu. Proyek ini tidak menggunakan APBN dan tidak berada langsung di bawah pengelolaan Otorita IKN. Ketika Kementerian BUMN tidak lagi mendorong proyek ini secara aktif, wacana BUMN Tower perlahan menghilang dari ruang publik. Apalagi Kementerian BUMN telah dibubarkan dan sekarang hanya menjadi badan saja, dan telah lahir Danantara, yaitu Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Adalah lembaga investasi strategis milik negara Indonesia yang dibentuk untuk mengelola, mengoptimalkan, dan mengembangkan aset negara khususnya BUMN guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional jangka panjang.
Saat ini fokus pemerintah berada pada 3 pilar pembiayaan utama IKN. Pertama, APBN sebesar 48,8 triliun hingga 2028 digunakan untuk membangun trias politika dan infrastruktur dasar. Kedua, skema KPBU senilai 158,72 triliun rupiah yang mencakup pembangunan hunian ASN dan rumah tapak. Ketiga, investasi swasta murni senilai 66,3 triliun rupiah yang mulai bergerak nyata melalui proyek hotel, perkantoran, dan kawasan komersial. Beberapa grup besar seperti Pakuan Group, Vasanta Group, dan Jambu Luwuk Group telah masuk tahap finalisasi desain untuk memperoleh PBG. Pembangunan direncanakan mulai berjalan sekitar Maret 2026. Ini menunjukkan bahwa investasi swasta justru bergerak jauh lebih konkret dibandingkan proyek ikonik seperti BUMN Tower. Dengan terbitnya Perpres nomor 79 tahun 2025, investor mendapat jaminan kepastian hukum. Ditambah target pemindahan 4.100 ASN pada tahap awal, serta pembangunan kompleks trias politika hingga tuntas pada 2028, IKN memiliki jaminan populasi dan demand yang nyata. Sikap otorita IKN yang tidak mengejar proyek ikonik semata menunjukkan pergeseran prioritas. Dari sekedar iconic building menuju pembangunan ekosistem kota yang berkelanjutan, terukur, dan realistis. BUMN Tower hari ini berdiri di persimpangan sejarah. Ia bukan lagi hanya simbol kemakmuran, tetapi juga cermin tentang bagaimana ambisi besar harus berhadapan dengan realitas perencanaan kota dan pembiayaan negara. Menara Padi karya Aliendisi tetap menjadi salah satu desain paling ikonik yang pernah diusulkan untuk IKN. Sebuah mimpi arsitektur yang mungkin belum waktunya terwujud. Dan di tengah deru pembangunan IKN yang terus bergerak maju, kita diingatkan bahwa masa depan kota tidak hanya dibangun oleh bangunan tinggi, tetapi oleh keputusan yang paling bijak. Saya Wibi Gembara, sampai jumpa lagi dalam bedah desain arsitektur selanjutnya.